Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Carmila dengan NIM 2281050018. Sini saya ingin membahas mengenai analisis regresi logistik. Oke, analisis regresi logistik itu merupakan suatu analisis regresi yang memiliki tujuan untuk mengetahui variabel X terhadap Y. Oke, analisis regresi logistik ini pada variabel independen itu, data yang digunakan harus berskala dikotomi atau data kategorikal. Ini itu hampir mirip ya, seperti regresi variabel dummy, hanya yang bedakan. Kalau dummy itu variabelnya independen, sedangkan untuk regresi logistik itu adalah variabel dependennya, yang kategorikal ya. Oke, ini data yang sudah saya dapatkan, judulnya itu pengaruh pelayanan, kualitas produk, dan jaringan internet terhadap kepuasan pelanggan. Oke, kita langsung saja ke SPSS-nya ya. Oke, di sini kita ke variabel Q, kita masukkan dulu, kita beri nama untuk X1, X2, X3, dan Y-nya. Ini sudah. Lalu, untuk measure variabel X itu kita gunakan skala. X1, X2, X3-nya kita gunakan skala. Lalu untuk measure dependennya atau Y-nya, karena datanya itu kategorikal, maka kita gunakan nominal. Begitupun untuk value-nya, karena data juga kategorikal, kita masukkan value-nya. Value-nya itu 0 itu untuk labelnya tidak puas, dan satunya itu untuk puas ya, sesuai data tadi yang ada di Excel. Oke, lalu selanjutnya kita view. Oke, di sini kita maaf ya, saya sudah masukkan untuk variabel nilai datanya untuk X1, X2, X3, dan Y-nya sudah saya masukkan. Oke, kita langsung saja ke analisisnya. Yang pertama, kita masuk ke analyze, lalu ke regression, lalu kita ke binary logistik. Jika sudah, kita masukkan untuk dependent ini variabel Y, lalu X1, X2, X3 itu ke covariance. Lalu kita ke option, dan kita klik atau checklist for smart limit show dengan iteration history. Lalu kita continue dan oke. Oke, ini sudah muncul outputnya. Di sini ada blok 0, lalu juga ada blok 1. Oke, kita langsung ke interpretasi dari tabel-tabel output ini ya. Nah, di sini saya sudah membuat interpretasinya dari output tadi. Yang tadinya judulnya itu pengaruh pelayanan, kualitas produk, dan jaringan internet terhadap kepuasan pelanggan. Nah, di sini ada 3 hipotesis. Yang pertama itu diduga pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Lalu yang kedua, diduga kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Lalu yang ketiga, diduga jaringan internet ini berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Oke, kita langsung saja ke tabel yang pertama. Di sini ada case purchasing summary, yang mana nilai N-nya ini 55. Yang artinya tabel ini itu menginterpretasikan bahwasanya terdapat 55 data yang digunakan sebagai sampel. Oke, lalu lanjut ke dependent variable encoding. Interpretasinya itu yaitu variabel dependent ini memiliki dua kategori, yaitu ada tidak puas yang bernilai 0, yang dilabelkan dengan yang 0 dan puas itu 1. Lalu selanjutnya ada blok 0, dimulai dari tabel interaction history. Untuk interpretasinya ini ada dua kategori pengujiannya. Yang pertama, jika nilai negatif 2 log likelihood-nya ini kurang dari chi-square tabel, maka berkesimpulan bahwa model sebelum dimasukkan variabel independen itu sudah memenuhi syarat. Lalu yang kedua, nilai negatif 2 log likelihood yaitu lebih besar dari chi-square tabel, mereka berkesimpulan bahwa model ini sebelum dimasukkan variabel dependen masih tidak memenuhi syarat uji. Oke, untuk mencari chi-square tabel ini digunakan df sama dengan n kurangi 1. N ini jumlah datanya yang tadi ada 55 dikurangi 1 maka 54. Chi-square tabelnya ini didapat sebesar 72,153216. Yang mana artinya itu nilai negatif 2 log likelihood-nya ini lebih besar dari chi-square-nya ya. Itu bernilai 74,767.
Yang berkesimpulan bahwa model sebelum dimasukkan variabel X ini belum memenuhi syarat uji. Lanjut tabel kedua itu variabel in the question. Untuk interpretasinya itu sebelum variabel X dimasukkan dalam model mendapatkan nilai B atau koefisien beta ini sebesar 0,330 dengan ODS ratio atau XB-nya ini sebesar 1,391 dan nilai signifikansinya dari uji Watt sebesar 0,227. Lalu lanjut ke blok 1. Ada tabel iteration history. Stepnya satunya ada 1, 2, 3, 4, 5 iteration. Untuk interpretasinya sama ya seperti tadi, hanya saja yang membedakan itu untuk mencari square tabelnya digunakan, ditambahkan, atau dikurangi dengan -3. Jadi df-nya itu menjadi n dikurangi k dikurangi 1. N-nya banyak data yaitu 55 dikurangi k. K-nya itu banyak variabel, yaitu variabel tadi kan ada 3, berarti dikurangi 3 dikurangi 1. Hasilnya 51. Lalu dapatkan square tabelnya itu sebesar 68,669294. Yang artinya nilai -2 like kurnya itu lebih kurang dari square tabel ya. Tadi ada hasilnya itu 58,310 itu kurang dari 68,669294. Yang berkesimpulan model sudah dimasukkan variabel X ini sudah memenuhi syarat uji. Lalu selanjutnya ada tabel omnibus test of model quotient. Ini interpretasinya itu kita lihat pengujiannya itu nilai sigma ini kurang dari 0,05. Berkesimpulan pengaruh secara simultan. Lalu nilai sigma-nya itu dapatkan nyata kurang dari 0,05 yang mana hasilnya ini sigma itu 0,001 yang itu berkesimpulan berpengaruh secara simultan bersama-sama terhadap variabel dependen. Lalu selanjutnya ini ada tabel model summary. Itu interpretasinya itu nilai Naegel Kerke R-nya itu sebesar 0,34. Maka berkesimpulan sumbangan pengaruh variabel dependen terhadap variabel dependen ini secara bersama-sama atau simultan sebesar 34,8%. Lalu selanjutnya ada Hosmer and Lamichaux test. Interpretasinya ini kriterianya dikatakan baik jika nilai sigma ini lebih besar dari 0,05. Yang mana ternyata nilai sigma ini 0,113 yang artinya lebih besar kan, maka berkesimpulan tidak ada perbedaan yang signifikan antara variabel. Oke, untuk interpretasinya kriteria pengujian itu nilai sigma ini kurang dari 0,05 berkesimpulan bahwa berpengaruh secara parsial. Lalu ternyata dapatkan variabel pelayanan ini memiliki nilai signifikan sebesar 0,002 yang artinya kurang dari 0,05. Berkesimpulan pelayanan ini berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan pelanggan yang artinya H1 diterima. Lalu selanjutnya variabel kualitas produk ini memiliki nilai signifikan sebesar 0,614 yang artinya lebih besar dari 0,05. Berkesimpulan kualitas produk ini tidak berpengaruh atau tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap kepuasan pelanggan, artinya H2 ditolak. Lalu untuk variabel jaringan internet ini memiliki nilai signifikan sebesar 0,189 yang artinya lebih besar dari 0,05. Maka berkesimpulan jaringan internet ini tidak berpengaruh atau tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap kepuasan pelanggan, yang artinya H3 ditolak. Ya mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf karena mengejar maksimal ini 10 menit, maka jadi mungkin agak terburu-buru ya. Kurang lebih itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.